Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, pemirsa, kita berkumpul kembali. Kita bertemu kembali dalam indahnya Ramadan, menemani santap sahur Anda di pagi hari ini. Pemirsa, kita mengenal bahwa kita sebagai umat muslim, Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita, sebagai petunjuk. Namun kita ingin mengenal lebih dalam lagi bahwa Al-Qur'an juga sebagai syifa, atau Al-Quran juga sebagai obat penyembuh bagi diri kita semuanya. Nah, kita akan bahas lebih dalam bersama guru-guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada UAS bersama sahabat. Assalamualaikum UAS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat UAS? Alhamdulillah Ustaz Sofyan. Alhamdulillah. Ustaz Faizar sehat? Alhamdulillah. Kita akan mengaji lebih dalam lagi Al-Quran sebagai syifa bersama para jamaah yang di sini. Bagaimana para jamaah di sini? Assalamualaikum, sehat semuanya? Alhamdulillah. Kita langsung mulai saja. Ustadz Abdul Somad akan memberikan pemaparannya kepada kita semuanya. Fadal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Terima kasih Ustadz Sofyan. Hadir juga bersama kita guru kita semua Al-Mukarram Ustadz Faizar. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, berkah ilmunya, berkah bacaan-bacaan zikir doanya, memberikan ketenangan batin buat kita semua. Jamaah yang ada di studio maupun yang ada di rumah, yang sedang berada di dalam kemuliaan bulan, kemuliaan waktu, kemuliaan hari. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah hingga akhir hayat insyaAllah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Fatadawu, maka berobatlah kamu. Jadi kita disuruh berobat. Jangan sampai ada orang sakit ketika ditanya, kamu tidak berobat, saya serahkan pada Allah. Sunnah berobat karena disuruh. Nah, obat ini banyak jenisnya. Maka berobat dengan apa? Ada kalanya Nabi memerintahkan berobat kepada Haris bin Kaldah. Dia seorang sarjana dari Fakultas Kedokteran Jandi Sabur di Persia. Jadi inilah asal muasal orang berobat dengan medis. Lalu kemudian ada kalanya menggunakan herbal. Ketika Nabi SAW menganjurkan sahabat untuk berobat dengan habbatus sauda. Lalu kemudian habbah sauda, habbah biji-bijian, sauda hitam. Ada yang diolah dengan berbagai macam bentuknya. Tapi kami dulu ketika kuliah di Mesir membeli habbah sauda ini di pasar, lalu dibawa pulang ke rumah, dimasak dengan air, lalu dipanaskan. Kalau airnya satu botol besar hingga sampai setengahnya baru diminum. Katanya guru-guru kami dulu begitu lebih baik daripada olahan yang lain. Nah, ini adalah sunnah dengan hadis yang sahih. Kita perhatikan juga dalilnya, karena ada juga disuruh berobat al-bazinjan syifa'un min kulli da, terong obat dari segala macam penyakit. Ternyata hadisnya palsu. Yang buat siapa? Ya yang jual terong. Terongnya laku. Nah itu, jadi jangan asal dengar mentang-mentang udah ngaji semua didengar. Lalu kemudian Al-Qur'an, tentu saja Al-Qur'an la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Al-Qur'an ini kami turunkan sebagai syifa, sebagai obat. Padahal obat dalam bahasa Arab ada kata lain, dawa. Mengapa Allah tidak mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa dawa? Kenapa digunakan ma huwa syifa? Karena menurut ahli bahasa, dawa obat kalau diminum, dipakai, digunakan bisa sembuh bisa tidak. Tapi kalau syifa pasti. Begitulah pilihan kata yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih kata syifa untuk memastikan. Maka dalam hadis dikatakan alaikum bisyifaaini, hendaklah kamu berobat dengan dua obat, al-asal, madu, wal Quran, dan Quran. Makanya ada sebagian minum madu herbal, ada menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran itu menjadi penyembuh obat penyakit zahir dan batin. Penyakit batin, syirik, mempersekutukan Allah, diobati dengan Al-Quran. La ilaha illa huwa, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Qul huwallahu ahad. Meminta hanya kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Maka memintanya kepada Allah. Allahus Samad. Meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Al-Qur'an ini adalah obat dari penyakit kemunafikan. Maka turunlah ayat-ayat innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Munafik itu letaknya di kerak neraka. Ini semua ayat Al-Qur'an mengobati penyakit-penyakit batin. Lalu kemudian penyakit-penyakit yang bersifat zahir juga disembuhkan oleh Al-Qur'an. Dan uniknya yang membuat penelitian itu bukan orang Islam, tapi orang Jepang dengan bukunya The Miracle of Water. Miracle keajaiban, water air. Ternyata ayat-ayat Al-Quran, zikir-zikir, doa-doa yang dibacakan ke air memunculkan molekul-molekul cahaya seperti bunga kristal yang indah dilihat dengan mikroskop besar, memunculkan sesuatu yang mereka sendiri heran datangnya dari mana. Tapi bagi kita yang beriman, bagi kita yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mengherankan karena Allah berjanji sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di alam semesta hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai mereka yakin bahwa yang datang ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan dari pikiran manusia, ini bukan dari sejarah. Ini datang dari Allah, Tanzilal Azizir Rahim. Ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan Nabi itu bukan dari hati dan pikirannya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat hari ini, penyembuhan dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Saya menyusun satu buku judulnya Hadis-hadis Zikir dan Doa. Di situ saya muatkan beberapa, di akhir itu saya muatkan beberapa tanya jawab tentang keresahan jamaah. Apakah membacakan ayat Al-Quran sebagai penyembuh itu ada dasarnya Pak Ustadz? Jangan-jangan ini adalah bid'ah. Maka saya muatkan beberapa hadis, di antaranya hadis tentang seorang sahabat membaca Al-Fatihah sambil menahan air liurnya. Dia baca Al-Fatihah, dia tahan air liurnya, lalu air liurnya itu dia hembuskan ke orang gila dan orang gila itu sembuh. Lalu kemudian dilaporkan ke Nabi SAW, itu menunjuk Nabi tidak mengatakan ini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Lalu kemudian sahabat yang sedang musafir, mereka mau numpang tidur di satu kabilah di gurun pasir, tapi kabilah kepala sukunya tidak mengizinkan. Lalu rupanya sahabat pergi, tak lama setelah itu kepala suku ini tersengat kalajengking. Lalu kemudian mereka menyusul sahabat Nabi, mereka tahu ini orang-orang pilihan yang punya zikir dan doa. Mereka minta, akhirnya dipanggil pulang lagi. Lalu mereka membacakan ayat-ayat Al-Quran, membacakan Al-Fatihah dan sembuh. Lalu kemudian mereka diberikan hadiah kambing. Setelah sampai ke kota Makkah, mereka menceritakan itu kepada Nabi SAW. Dan Nabi tidak mengatakan, kamu sudah melakukan perbuatan bid'ah dhalalah, kamu masuk neraka. Tidak. Nabi malah seperti bergurau, kenapa kamu tidak berbagi kambing itu dengan saya? Dan yang mereka pertanyakan itu bukan boleh tidaknya membacakan doanya. Yang mereka pertanyakan adalah apa hukum kambingnya. Nah, sekarang banyak orang sibuk dengan mempertanyakan apa hukum ayatnya, tapi kambingnya diam. Bahkan ada riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang membaca ayat, lalu ayatnya ditiupkan ke air, lalu kemudian dituliskan ke mangkok, lalu mangkoknya diisi air, lalu kemudian dibacakan untuk orang yang mau melahirkan, lalu dimandikan kepada orang yang sakit. Ini semua adalah ma'thur amalan salafun salih. Alhamdulillah Ustadz Faizar diberikan Allah SWT kemampuan di bidang ini. Selama ini kalau jamaah datang ke saya bertanya, Ustadz Abdul Somad masalah fikih insya Allah sesuai kemampuan bacaan kita jawab. Tapi kalau sudah terkait tentang orang yang kerasukan, diganggu setan, ingin kesembuhan, akhirnya karena kita tidak punya alternatif, kita hanya berteori orang tetap pergi ke dukun.
yang namanya sudah dirubah menjadi orang pintar. Dukun jangan robah jadi orang pintar, dukun tetap dukun. Kalau dia pintar dia tidak jadi dukun, dia jadi dokter. Nah, maka mereka ingin meminta kepada setan. Alhamdulillah para ulama membacakan ayat-ayat berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Turunlah pertolongan Allah. Di antara doa yang kita baca ketika khatam Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, turunkanlah rahmatmu kepada kami melalui Al-Quran. Jadi turunnya pertolongan Allah itu melalui bacaan-bacaan Al-Quran, ditambah keikhlasan orangnya, ketulusan niatnya, kesucian ibadahnya, tahajudnya, zikirnya, dia orangnya wara' zuhud, tidak terjerumus kepada perbuatan haram, menghindari syubhat. Disitulah datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Ustaz Sofyan. Baik, Masya Allah, syukran jazilan Ustaz Abdul Somad yang telah memberikan pemaparannya. Nah, di segmen berikut ini seperti apa yang tadi disampaikan oleh UAS, nanti kita akan menekankan langsung pemaparan dari Ustaz Faizar. Beliau ini spesifikasi di ahlinya di Ruqyatus Syariah. Apakah Al-Quran sebagai syifa? Kita akan lanjutkan setelah sahur berikut ini. Silakan Ustaz Faizar, Ustaz Usama, silakan kita lanjutkan lagi sahur. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Kita kembali di indahnya Ramadan dengan tema besar kita Al-Quran sebagai syifa. Di segmen ini kita akan mendengarkan langsung pemaparan dari Ustadz Faizar. Beliau ini yang spesifikasi di bidang Ruqyatus Syariah. Nanti Ustadz Faizar setelah nanti memberikan pemaparan, ada mungkin nanti kita praktek bersama Ustadz ya. Ayat-ayat apa aja yang biasanya dibacakan dari ayat Al-Quran untuk Ruqyatus Syariah. Fadal Ustadz, mungkin kita akan ruqyah bersama nanti. Silakan Ustadz Faizar. Ya. Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya muliakan Ustaz Abdul Somad, gurunda kita semuanya, dan para asatidzah dan semua hadirin serta pemirsa yang sedang melaksanakan santap sahur di rumah masing-masing. Al-Quran sebagai asyifa, seperti yang sudah dijelaskan oleh gurunda kita, itu dijelaskan di beberapa ayat dalam Al-Quran. Surat Yunus misalnya ayat 57. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, ujangan nasihat dari Tuhan kalian, yang itu menjadi syifa, obat bagi apa yang ada di dalam dada, dan juga rahmat bagi orang-orang yang mengimaninya. Rahmat dan juga petunjuk bagi orang yang mengimaninya. Di ayat ini secara spesifik menjelaskan bahwa Quran sebagai syifa bagi apa-apa yang ada dalam dada kita. Sedangkan penyakit-penyakit itu dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab At-Tibbu An-Nabawiyyu, dalam kitab Ighatsatul Lahfan dan lain-lainnya, menjelaskan bahwa penyakit itu secara garis besar ada dua. Karena perangkat manusia itu terdiri dari perangkat fisik dan metafisik, baik yang zahir maupun yang gaib. Nah, yang zahir ini penyakit jasmani, ya, misal migrain, vertigo, asam lambung kumat, atau kemudian penyakit di paru-paru, jantung dan seterusnya. Itu masuk kepada penyakit klinis, penyakit medis yang bisa terdiagnosa melalui tenaga medis. Ada juga penyakit metafisik. Nah, penyakit metafisik atau penyakit gaib itu sumbernya memang ada dari dalam hati manusia. Maka saya membagi itu menjadi metafisik secara internal dan eksternal. Kalau yang secara internal ini kadang-kadang ya karena masalah kesedihan dari orang itu, kemarahan yang mengendap selama bertahun-tahun, kemudian ketakutan yang tidak mendasar, atau syahwat yang terlalu bergejolak. Itu semua ada di dalam hati, karena kita punya perangkat semenjak kita dilahirkan ke bumi. Ya, Rasul SAW menjelaskan, ma min ahadin minkum illa waqad wukila qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah.
tidaklah salah seorang di antara kalian dilahirkan itu ya kecuali telah ada pendamping dari korin bangsa jin dan korin dari malaikat. Korin ini nggak bisa terpisahkan, beda sama besti kita. Kita punya sahabat dekat, di masa-masa privasi pasti sahabat kita nggak akan ikutan. Nggak mungkin kan sahabat masuk ke toilet bareng-bareng, ya, atau ketika malam pertama bareng-bareng nggak mungkin. Maka tapi kalau korin ini nggak terpisahkan, makanya ada yang namanya doa-doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Mungkin bisa dibilang Islam ini agama terlengkap yang mengajarkan doa sampai hal-hal yang sesepele mungkin. Masuk toilet, kemudian saat makan, saat mau berhubungan dan lain seterusnya. Nah, karena kita punya korin ini tugasnya bisik-bisikan antara malaikat dengan jin, semua ajang pertempurannya ada di kolbu, ya, ada di hati. Oleh karenanya Rasulullah bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza shalahat shalaha jasadu kulluh. Kalau ini baik, baik seluruhnya. Tapi kalau rusak, rusak seluruhnya. Ala wa hiyal qalbu, ketahuilah gumpalan daging itu adalah kolbu. Kolbu itu jantung, bukan liver, hati. Kalau liver itu al-kabid, ya, liver, ya. Nah, oleh karenanya Al-Quran menjelaskan bahwa dia itu sebagai sifat bagi apa yang ada di hati kita. Karena kalau hati kita gembira, insya Allah jasmani pun ikutan bahagia dan ikutan sehat. Yang berbahaya ini kalau penyakit-penyakit yang sifatnya eksternal, dari luar. Ada yang namanya ain. Al-ainu haqqun walau kana syai'un sabaqal qadar asabaqatul ain. Ain itu benar adanya. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, ain yang bisa mendahuluinya. Ini ain lebih dahsyat dan lebih bahaya daripada santet. Kalau santet dia butuh tumbal, dia butuh ritual, ain tidak perlu itu semuanya. Ya, makanya Rasul mengatakan, aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain. Kebanyakan yang meninggal di umatku setelah qada dan qadarnya Allah adalah karena lantaran penyakit ain ini. Al ainu tudkhilur rajul al qabra wa tudkhilul jamal al qidra. Ain bisa memasukkan seseorang masuk ke dalam kuburnya, mati gitu ya. Dan memasukkan onta masuk ke dalam kuali, dimasak karena mati. Ada juga yang namanya sihir yang sudah dibahas di pertemuan yang lalu. Kemudian juga ada yang namanya gangguan jin secara umum. Nah, Al-Quran ini sebagai sifat dari seluruh penyakit-penyakit itu. Asalkan syaratnya satu, dia harus mengimani secara sempurna bahwa dia itu diwariskan Quran dari Rasul SAW. Dan Al-Quran bukan hanya sebagai bacaan buku biasa, melainkan dia adalah mukjizat yang terjaga sampai akhir zaman nanti. Mungkin ada satu hal yang dianjurkan oleh ulama. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah, ini bagi orang-orang yang lagi galau, mumpung lagi di bulan Ramadan, bulannya Quran, kita banyak membaca Quran, jangan lupa lihat terjemahnya juga. Karena ruh dari bacaan Quran adalah tadabbur, menghayati, tafahum, memahami. Ibnu Qayyim mengatakan, fa idza qara'ahu hatta marra bi ayatin fa huwa muhtajun ilaiha fi shifai qalbi. Kalau ada seseorang yang membaca Quran sampai dia melewati suatu ayat yang sedang dibutuhkan untuk penyembuhan batinnya, karirha walau mi'ata marrah walau lailah. Ulangi ayat itu walaupun ngulanginya harus ratusan kali atau semalaman suntuk. Nah, baik Ustaz Faizar, kita langsung praktekkan saja karena tadi disinggung bisa mengulang-ulang. Oke, mungkin bisa saya temani di tengah, boleh maju ke depan Ustaz Faizar karena tadi kita coba langsung praktek, mungkin bisa ke tengah sini Ustaz. Fadhal Ustaz. Nah, oke boleh Ustaz, kita bacakan aja ayat ataupun tadi yang antum bilang tadi Al-Fatihah, mungkin kita bareng-bareng saja begitu. Oke, Ustaz. Mungkin ayat ruqyah standar aja ya. Ya, fadhal Ustaz. Mohon izin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini untuk pembatal sihir. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Fadhal Ustaz, boleh duduk kembali. Masya Allah, tabarakallah apa yang disampaikan Ustaz tadi. Ini bagaimana? Terasa tenang, sejuk atau sebaliknya? Gelisah. Nah ini kru-kru bagaimana nih? Jangan-jangan gelisah nih, kelojotan nih jangan-jangan. Oke, baik. Kita selalu lagi, nanti kita di segmen berikut kita akan bahas lebih dalam lagi tentang Al-Quran sebagai syifa. Fadhal Ustaz, silakan Ustaz. Baik pemirsa, Masya Allah, tabarakallah, kita kembali di indahnya Ramadan. Kita masih mengangkat tema yang sangat indah sekali, yaitu Al-Quran sebagai syifa. Sekarang saya sudah bersama para jamaah. Bagaimana, siapa yang mau bertanya ini, silakan? Saya. Oke, saya sudah bersama bapak-bapak, jamaah dari bapak-bapak. Ya sudah siap, boleh silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim. Saya ingin bertanya mungkin kepada Ustadz Faizar, bahwa kita ketahui bahwa Al-Quran adalah syifa bagi kita semua. Tapi beberapa orang kan ada juga yang mungkin tidak bisa membaca Al-Quran, sehingga untuk membaca Al-Quran mungkin dia agak keraguan-raguan. Makanya kemudian dia minta bantuan orang lain, dan orang tersebut kemudian membeli tulisan Al-Quran yang kemudian ditempel di dinding rumahnya. Dan ini berharap juga Al-Quran ini menjadi syifa dan juga sebagai penangkal dari gangguan-gangguan setan. Bagaimana menurut Ustadz Faizar dengan kondisi seperti ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik pertanyaannya. Silakan Ustadz Faizar, nanti mungkin berikutnya saya lempar ke Ustadz Abdul Somad. Silakan Ustadz Faizar. Walaupun hal tersebut tidak dilarang, ya, para ulama mengatakan kalau misal
Al-Quran itu dituliskan tidak tercampur dengan wafak, tilasmun dan lain-lain, itu tidak masalah. Namun pada kenyataannya banyak sekali ayat-ayat Quran itu yang tercampur baur dengan simbol-simbol yang tidak jelas atau nama-nama selain nama Allah Ta'ala. Maka saya lebih menyarankan sekarang ada YouTube. Di channel YouTube saya juga sudah saya rekamkan itu ayat-ayat khusus tentang ruqyah, maka bisa di-subscribe lah YouTube saya itu. Jangan lupa like and subscribe ya Ustaz, and share. Ya, itu sudah ada ayat-ayat khusus pembatal sihir, kemudian ayat-ayat syifa sudah saya bacakan di channel YouTube saya. Gitu. Baik, berikutnya ke jamaah ibu-ibu. Siapa ini atau jamaah bapak-bapak? Ada yang lain? Siapa yang mau tanya? Silakan. Oke, saya ke ibu yang pakai jilbab coklat ini. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nurul Jalaliyah. Saya ingin bertanya, amalan apa yang bagus buat anak bayi? Terkadang kan suka nangis tuh Ustadz. Nah, kita sebagai ibu-ibu kadang bingung. Kadang ada yang bilang ke orang pinter gitu. Tapi kita pengen, karena kan katanya Al-Quran itu ada bacaan asyifa. Jadi mohon bantuannya buat amalan apa yang ada di Al-Quran, ayat apa, biar kita sebagai ibu-ibu bisa tenang kalau menghadapi bayi yang sering nangis. Iya. Terima kasih. Baik. Lapar kali Bu, bayinya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapar kali Bu. Atau suaminya jangan-jangan nangis terus. Saya persilakan terlebih dahulu. Uas, silakan Uas. Betul kata Ustadz Sofyan. Jadi boleh jadi bayi itu haus. Jadi kalau bayi menangis itu hanya 3 kemungkinan. Haus, lapar, atau dia buang air. Kalau sudah diperiksa itu aman, sudah disusukan, sudah pampersnya sudah diganti, tidak juga berarti baru ada gangguan. Jadi itulah tadi kita tidak serta-merta langsung berpikir irasional. Dikit-dikit jin, dikit-dikit jin. Nanti kalau kita tidak cek dulu, langsung saja kita putarkan suara Ustadz Faizar di channel YouTube beliau. Kita putarkan, anaknya nggak berhenti, yang disalahkan Ustadz Faizar. Ustadz Faizar pula. Padahal yang salah. Jadi kita rasional dulu. Nah, setelah itu baru ada gangguan, maka kita perdengarkan ayat. Kalau saya sendiri, anak saya dari sejak istri mengandung sampai sekarang, MP3 Quran itu tidak pernah berhenti, non-stop. Karena saya yakin dengan hadis Nabi SAW, kalau dibacakan surat Al-Baqarah di rumah itu, maka tidak didekati oleh jin, setan, dan gangguan. Lalu kemudian dikhatamkan Al-Baqarah, diulang terus Al-Baqarah, atau surat-surat pilihan. Kalau dulu mungkin kita datang ke Ustadz, Kiai, kita rekam MP3, kita pulang, kita perdengarkan. Sekarang Alhamdulillah dengan kemudahan kecanggihan teknologi, langsung kita tulis saja www.youtube.com, tulis di search itu Ustadz Faizar. Langsung dengarkan suaranya. Nah, dan ibu juga membacakan sendiri, yang ayat-ayat yang mudah ibu bacakan Al-Fatihah. Saya pernah naik pesawat dari Pekanbaru ke Batam. Di depan saya ada ibu-ibu megang anak. Dia terus bacakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ketika ibu ini berhenti, anaknya nangis. Ibu itu baca lagi. Saya sebenarnya mau ngomong ke ibu itu, tapi segan, ada suaminya di sebelah. Tapi itu langsung saya lihat bahwa dia terus membacakan itu, anak itu terbiasa. Dan ada satu pernah percobaan diadakan di Mesir, bagaimana efek pengaruh bacaan Quran terhadap seorang anak. Jadi diawali dari ibu mengandung, diperdengarkan bacaan Quran. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Kami ciptakan manusia itu dari, mohon maaf, sperma yang dicampur dengan sel telur. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Janin sudah bisa mendengar. Maka dari dalam kandungan dibiasakan dengar baca Quran. Setelah anak ini lahir, ketika diperdengarkan bacaan Quran, dia tenang, dia mau makan, dia mau menyusu. Ketika dihentikan bacaan Quran, dia pun, karena dia sudah terbiasa dengan itu. Nah, jadi jangan sampai diperdengarkan dengan suara-suara musik. Kenapa? Karena pintu masuknya setan melalui itu.
Tentu saja kalau musik itu mengandung kebaikan, ada solawat di dalamnya, seperti buku fikih musik yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi, maksud musik di situ adalah musik yang batil, yang mengajak. Ada musik yang ngajak bunuh diri, musik bagian pesan dari setan, na'udzubillah. Kita kembali kepada tuntunan Al-Quran. Demikian Ustaz Sofyan. Baik, jadi sebetulnya kembali ke proporsional ya Ustadz ya. Jangan dikit-dikit irasional, dikit-dikit jin. Nanti jinnya tertuduh terus marah, kita kesambet pula lagi ya Ustadz. Silakan Ustadz Faizal, mungkin ada tambahan nih Ustadz. Ini unjuk rasa ya. Unjuk rasa ya kan, diserang bareng-bareng. Silakan Ustadz Faizal. Ya, tapi memang betul ya, harus dilihat dulu pampersnya gimana, popoknya ya. Ya. Lapar atau enggak. Tapi kalau misal itu semua enggak ada, kan ada hadis Nabi SAW tadi sudah dibahas tentang doanya Rasulullah kepada dua cucu beliau. Wa'idu. Kalau misal putra atau putri Bu? Anaknya? Putri. Wa'iduki bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainil lamah. Ya, kemudian nanti bisa dibacakan juga surat Al-Anfal ayat 11. Al-Anfal ayat 11. Ya. Kemudian ada beberapa tambahan ayat lain, kulhu, falak, anas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga An-Nas dibaca. Ayatul Kursi juga demikian. Kalau misal anak tersebut rewel karena adanya radiasi yang nggak jelas, ada jimat-jimat yang ditanam misalnya, kepala kerbau atau apa, atau yang digantung-gantungkan, itu ya dihilang-hilangkan dulu semuanya, kemudian bacakan Ayatul Kursi. Karena Rasul bersabda, Suratul Baqarah, fihi ayatun sayyidatu ayil Qur'an. Dalam surat Al-Baqarah itu ada satu ayat yang dia menjadi tadi tuannya seluruh ayat-ayat Quran. La tuqra'u fi baitin fihi syaiton illa kharaja minhu. Tidaklah satu ayat ini dibacakan pada suatu rumah yang ada setannya, rumah angker begitu, maka setan akan keluar dari rumah itu. Itu Ayatul Kursi. Itu ibu harus yakini betul ketika membaca, jangan sekedar formalitas apalagi cuma coba-coba. Baca. Kalau coba-coba kayak gitu ya efeknya juga coba-coba. Setengah-setengah. Gitu. Baik, kita akan bahas lebih dalam lagi. Ini saya yakin para jamaah di sini banyak sekali yang ingin bertanya bahwa Al-Quran sebagai syifa. Kita akan teruskan, tapi kita lanjutkan sahur lagi. Silakan Ustaz, silakan Ustaz. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali di indahnya Ramadan dengan tema besar kita Al-Quran sebagai syifa. Dan sekarang saya sudah bersama jamaah dari bapak-bapak ini, para ikhwan. Silakan boleh berdiri, ini ya tadi yang sudah siap dengan pertanyaannya, boleh langsung disebutkan namanya dan diajukan pertanyaannya. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afan Ustadz, kami mau bertanya sekedar Al-Quran merupakan sifah. Dengan Bapak siapa tadi? Dengan Bapak Hartono. Pak Hartono, Dari silakan Jakarta, Pak. insyaallah. Kami pernah mengamalkan beberapa doa yang sifatnya bisa insya Allah dengan izin Allah bisa menyembuhkan. Apakah ketika kita mengamalkan suatu doa tersebut dengan semata-mata ingin ridho Allah, dan ketika kita bisa memberikan beberapa manfaat untuk saudara kita ataupun teman kita, kemudian Allah angkat penyakitnya, itu suatu hal yang kira-kira dimurkai Allah atau enggak Ustadz? Itu aja. Dibenarkan atau tidak? Dibenarkan atau tidak, atau bahkan mendapat murka Allah. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fadal Ustaz Faizal. Doa untuk kesembuhan, apakah dimurkai Allah atau enggak? Ayat-ayat tertentu begitu ya, tadi ya yang disampaikan ya? Iya. Ya semacam itu doa, kita justru malah dianjurkan mendoakan saudara kita. Gimana mungkin Allah memurkai kita? Baik. Ya. Bahkan Rasul mengatakan kan, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyanfa'. Barang siapa yang di antara kalian mampu menyalurkan kemanfaatan untuk saudaranya, hendaklah dia melakukannya. Kalau kita bisanya dengan doa, ya dengan doa. Kan syarat ruqyah tadi sudah jelas, ada 3.
an yakuna bi kalamillahi ta'ala au bi sifatihil ula au bi asma'il husna. Harus menggunakan kitabullah, Quran, asmaul husna dan sifat-sifat Allah yang mulia. Selagi dalam doa itu tidak ada mengandung permintaan kepada selain Allah, boleh-boleh saja. Ya, yang kedua, an yakuna bi kalamil arabi au bima yuqalu ma'nahu min ghairi. Harus menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang bisa difahami maknanya. Misal kita berdoa pakai bahasa Indonesia pun boleh, kita meruqyah, selama ruqyah itu kita bacanya pakai Indonesia terus, bahasa Jawa terus, bahasa Sunda terus, boleh. Selagi tidak ada unsur-unsur kesyirikan di dalamnya. Dan yang ketiga ini kan yang terpenting ini sebenarnya. Harus diyakini yang menyembuhkan itu Allah, bukan doa kita maupun diri kita sendiri. Siapalah kita? Kita hanya orang yang mengetuk pintu pertolongan Allah Ta'ala melalui doa-doa tersebut. Ya. Jadi wallahu a'lam, itu dari saya seperti itu. Mungkin nanti bisa Baik, ditambahkan. Ustadz Faizar, ini ada orang mungkin yang Ustadz Abdul Somad yang dia rutin membaca Al-Quran. Dan ini pasti mungkin beliau juga belum tahu bahwa Al-Quran itu sebagai syifa, tapi rutin membaca Al-Quran. Namun secara pribadi dan juga sikap masih saja jauh dari akhlakul karimah, masih nakal, bahkan masih jahat. Ini bagaimana penjelasannya Ustadz Abdul Somad? Fadal. Rubbatalil Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Berapa banyak orang membaca Quran dilaknat oleh Quran. Kenapa dilaknat Quran? Ada dua sebab. Yang pertama, bacaannya tidak benar. Maka perlu saya selalu mengatakan di kantor, di masjid, di mana-mana, cobalah buat kajian itu triple T. Yang pertama tahsin, yang kedua tahfiz, yang ketiga tadabbur. Triple T. Kajian kita selama ini seperti membangun rumah, tapi pintunya di sana, jendelanya di sana, datang ustadz ini ngaji fikih, datang ngaji ini. Baik, tapi kita mau terstruktur lebih baik. Coba fokuskan dulu misalnya selama semester ini fokus di tahsin, tahfiz, tadabbur. Lalu nanti semester depan fokus di ayat-ayat kesembuhan. Supaya nanti kalau ada anak, istri, suami, tetangga, kawan, sahabat sakit, kita nggak ke dukun. Jangan sampai ketika kita mau nyuci, ingat deterjen Anu. Nggak boleh sebut merek, jaga kode etik. Ketika beli kendaraan, ingat Anu. Ketika sakit, kita nggak ingat ayat. Begitu sakit, langsung otomatis ingat cari handphone, mana dukun. Nah ini. Jadi ini penting supaya seiring atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatslunal kitab. Apakah kamu perintahkan orang buat baik padahal kamu lupa kamu membaca Al-Qur'an, tapi kamu tidak mengamalkannya? Kabura maqtan indallah. Murka Allah yang paling besar, antaqulu, kamu membaca, kamu mengucapkan ma la taf'alun, tapi kamu tidak mengamalkan. Seimbang antara ucapan, perbuatan. Saya ketika datang soan 2017 ke para masyayikh, guru-guru kami, saya dengan Ustadz Faizar satu tempat pendidikan, kami alumni Al-Azhar, Ahlu Sunnah wal Jamaah, 3, akidah Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, fikihnya bermazhab, dan kami mazhab Syafi'i, bertasawuf Sunni Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi ketika soan kepada masyayikh, di antara doa yang mereka ajarkan, Allahumma rzuqna as-sidqa fil qaul wal ikhlas fil amal. Berikan kami, ya Allah, ucapan jujur dan ikhlas dalam beramal. Itulah yang menolong kita di hadapan Allah SWT. Baik, UAS dan juga Ustadz Faizar. Oke Ibu, silakan, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pertanyaan berkaitan dengan diri saya sendiri, Ustadz. Untuk amalan-amalan syifa, kebetulan saya sudah berkeluarga itu 4 tahun dan belum dikaruniai keturunan. Sebelumnya sudah pernah diberi beberapa amalan oleh ustadz saya juga. Dan memang beliau mengatakan jika selama beberapa hari ke depan gitu tidak juga, maksudnya masih belum juga, mungkin takutnya ada sihir gitu. Beliau pernah menyampaikan seperti itu. Pertanyaannya adalah apa benar jika memang belum gitu ya, belum dikaruniai atau memang adakah sihir atau bagaimana? Mohon demikian. Terima kasih. Dengan Ustaz. Ibu siapa tadi, mohon maaf? Wulan. Ibu Wulan, Iya. terima kasih. Terima kasih Silakan, Ustadz. Assalamualaikum nanti. warahmatullahi wabarakatuh. Fadal, Ustadz Faizar, mungkin nanti bisa Ustadz, ditambah mohon izin saya ngecek kondisi kesehatannya. Oke, boleh Ibu.
Saya lihat tangannya. Satu lagi. Lidahnya lihat, melet. Melet yang ya, Oke. baik. Baik, mungkin Ustadz Faizal boleh berdiri, boleh melihat Maaf. Udah? kamera. Langsung. Oke. Lihat lidahnya. Melet lagi. Kalau dilihat tadi dari kondisi tangan sama lidahnya, ini Ibu ada masalah juga di area tulang pinggulnya. Sini, sering sakit, nyeri boyok. Benar? Iya. Kemudian nanti hindari junk food ya. Junk food, mie instan, tepung-tepungan, kurangi gula pemanis-pemanis buatan dari gula pasir dan lain-lain. Untuk Ibu saat ini jangan dulu. Ya, kemudian ini masalah ada juga di area usus besar. Sepertinya ada endapan emosi negatif yang udah lama. Oke. Baik. Dan itu harus Endapan dinetralkan emosi juga apa nih? karena itu juga bisa ngerubah sistem hormonal. Ya, Baik. karena untuk bisa promil kita melakukan program promil diantaranya adalah dengan melakukan tazkiyatun nafas dan ketenangan jiwa. Insya Allah nanti ada herbal-herbal pendukungnya, habis acara kita sampaikan. Insya Allah. Oke, baik. Baik. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz. Tapi hutang piutang semua lunas ya Bu ya, utang. Aman. Ini baju sudah lunas semua ini ya. Jangan-jangan endapan hutang saya sih. Kalau terlebihnya saya kalau endapan hutang. Bukan sihir ya, kalau maaf itu tadi saya tambahkan, ini bukan sihir. Lebih ke medis ya Ustadz Iya. ya. Oke, jadi Dan memang ada kondisi- beberapa yang memang harus diperiksakan secara medis ya Ustadz ya. Baik. Ustadz Abdul Somad, terima kasih. Jazakumullah khairul jaza. Ustadz Faizal, terima kasih atas waktu dan juga tausiahnya. Mudah-mudahan di pagi hari ini apa yang kita dapatkan di pagi hari ini mendapat menjadi tambahan khasanah keislaman kita. Khususnya semoga kita semakin terpaut hati kita dengan Al-Quran sehingga Al-Quran menjadi betul-betul syifa untuk diri kita semuanya. Saya Muhammad Sofyan, UAS dan juga Ustadz Faizal pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim, dengan namamu yang maha menyembuhkan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama engkau yang maha mencukupkan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama engkau yang maha menunaikan janji. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama engkau yang maha menyembuhkan, menyehatkan. Isfi mardana, saudara kami yang kau uji dengan penyakit, berikan kesabaran dan kesembuhan. Warham mautana, saudara kami yang sudah mendahului kami, selamatkan dari azab kubur. Saudara-saudara kami yang masih kau uji dengan perlu kesabaran, kuatkan hatinya. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Sabbit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Wahai engkau yang maha hidup, maha mengatur kehidupan kami. Dengan rahmat dan kasih sayangmu kami mohon pertolongan. Allahumma ansurna wa anta khairun nasirin. Berikan pertolongan kepada kami, engkau sebaik-baik penolong ya Allah. Ya arhamar rahimin irhamna, engkau maha kasih dan sayang, curahkan kasih sayangmu untuk kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.